Tapi Masya Allah gitu ya, saya melihat gitu bahwa kan Rasulullah dan mayoritas sahabat itu kan bahkan ummi ya, buta huruf gitu kan. Ya, betul. Mungkin kalau saya buta huruf Arab mungkin ya berarti ya bisa ya kalau Rasulullah bisa gitu kan. Terus saya juga pikir kalau anak-anak mungkin lebih hafal, lebih cepat gitu. Tapi saya balik lagi, tapi Rasulullah juga sahabat itu kan baru dapatnya itu juga bukan di usia yang muda ya, sudah cukup berumur juga gitu kan. Sudah tua juga. Jadi itu kayak motivasi saya juga. Dan Masya Allah lagi janji Allah ya dalam surat Al-Qamar itu bahkan 4 ayat berturut-turut, ayat yang sama 17, 22, 32, 40 itu bilang bahwa ya Allah sudah mudahkan Quran itu bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi dari situ saya udah niatkan aja untuk belajar seperti itu. Saya percayalah kalau Rasulullah itu kan dan sahabat-sahabat itu nggak menjadikan itu beban sepertinya ya, bahkan mereka tuh seperti antusias banget gitu sampai menantikan ayat-ayat itu diturunkan gitu. Jadi saya menyiapkan itu saja, hanya niat kemudian menyiapkan antusias itu gitu. Nah untuk saya yang sebenarnya IQ-nya sih nggak cerdas di rata-rata gitu, benar sejujurnya itu di rata-rata aja gitu, bukan yang cerdas banget. Tapi yang mungkin saya juga baru tahu ya arti nama saya itu katanya di bahasa Arab Karisa itu tekun, istiqomah gitu. Makanya nggak ganti nama karena artinya udah bagus ya. Jadi saya itu Mbak kemana-mana itu bawa notes kecil waktu awal belajar itu. Jadi kalau baru tahu ada doa yang bagus gitu, saya tulis Arabnya sama Indonesianya, notes segini doang gitu. Jadi masuk ke kantong bisa, ke tas bisa. Nah terus habis itu doa saya tulis, kalau ada apa namanya tadi ayat yang bagus juga saya tulis di situ gitu. Nah apa namanya buat dihafal kayak gitu. Di mobil juga murotal saya pasang terus gitu. Jadi ya siapa tahu ya ikhtiar kita itu bisa bikin gampang hafal gitu kan. Gitu. Kemudian dari situ saya ada beberapa buku tafsir itu saya baca gitu. Nah kemudian ditadaburi juga untuk untuk sesuai dengan saya pribadi gitu ya, saya dapat apa dan saya akan melakukan apa setelah membaca itu. Saya dibilang juga untuk nggak hanya kejar volume, target, khatam setiap bulan, satu kali setiap bulan gitu, tapi juga kalau bisa begitu baik gitu. Tapi juga sekarang saya mulai juga untuk tadi per surat itu saya lebih dalami lagi gitu. Nah alhamdulillahnya ternyata cara itu tuh membuat bisa lebih cepat hafal. Bahkan yang kayak sederhana ya, kayak anak-anak tuh saya sampai beli buku Al-Quran tulis itu yang tracing gitu Mbak, cuma tracing aja. Itu ternyata ngaruh juga untuk mempercepat hafalan ya gitu. Jadinya itu enggak, itulah mungkin semoga ini ya tangan kita waktu menuliskan, waktu kita tracing itu saya berdoa itu jadi saksi lah Allah kalaupun saya belum bisa hafal. Makin ini jadinya ketika itu kayaknya saya nggak mau nukarkan dengan apapun ya, kayak nggak sebanding lah. Mau saya apa sih yang paling parah misalnya ya, saya tuh bayangin saya sebatang kara, saya misalnya kehilangan pasien-pasien saya misalnya mungkin ya, yang mungkin udah nggak terima saya seperti itu, atau saya mungkin kehilangan keluarga saya, kehilangan itu, tapi Masya Allah dengan kebenaran itu nggak sebanding gitu. Jadi itu yang kayak jadi modal saya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu sih gitu. Lagi saya itu selalu mencoba untuk husnuzon billah ya. Jadi kalau hadis riwayat Imam Bukhari bilang kan Allah bilangnya aku menuruti prasangka hambaku terhadapku kan, jika berprasangka baik ya kebaikan buat dia gitu kan. Makanya nggak boleh kita berprasangka selain yang baik-baik kepada Allah. Masuk Islam ya itu yang baru saya lihat sebelum dalemin banget beberapa ustazah untuk ngajar saya. Nah kalau beliau kan spesialisasinya di kristologi ya, itu perbandingan agama. Kemudian saya diundang lagi ustazah lain yang terkait akidah, terus ada lagi yang nanti terkait fikih. Nah ada satu lagi nih Bu Ustazah Busari namanya, itu beliau mengajarkan tentang syariah, siasah, politik ya.
pada umumnya agama pada umumnya itu mengurusinya hanya tentang ibadah, tentang akhirat gitu ya, tentang surga neraka gitu kan, kalau di Islam nanti ada pahala, ada ibadah seperti itu. Nah, Islam itu lebih dari sekedar itu gitu, dari akhirat. Tapi saya lihatnya itu perbedaannya sih gitu. Jadinya di situ nggak ada yang seperti ini gitu ya. Memang benar kan, dalam Al-Quran juga disebutkan inna dina indallahi Islam gitu ya. Di Ali Imran ya ayat 19 itu udah Masya Allah buat agama ini tuh sempurna banget gitu. Bahkan yang saat saya mencari kelemahannya gitu susah gitu. Even yang orang Islam mungkin sendiri masih agak nggak setuju atau pro kontra di misalnya ya poligami gitu ya, itu pun ketika saya dalami juga itu ternyata Masya Allah gitu ya gitu, bahkan ternyata mungkin konsep poligami itu berbeda ya pada yang sekarang ini gitu kan. Poligami itu sebenarnya ada dua, poligini dan poliandri. Kita tuh agak salah kaprah gitu kan, bahwa sebenarnya yang laki-laki satu perempuannya lebih dari satu itu politim di situ dan sebagainya gitu ya. Masya Allah, yang akhirnya membuat saya nggak berpemandangan negatif lagi dengan Islam yang kayak membolehkan, padahal bukan membolehkan sih, mengatur tentang poligami ini gitu ya. Itu